melangkah pembelajaran selanjutnya. Ada tidak anak-anak sekalian yang tidak bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, Raya kenapa tidak bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, Raya perlu diketahui bahwa kalau kita bermalas-malasan atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, maka apa yang kita dapat hari ini itu akan sia-sia. Nah, agar anak-anak sekalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita lakukan ice breathing. Semuanya berdiri di tempatnya. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Silakan, Khaira. Tata surya. Tata surya. Nah, di pembelajaran tata surya itu kita belajar apa saja? Silakan, Alana. Planet, bintang-bintang, galaksi, bulan, dan matahari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tata surya. Nah, di dalam pembelajaran tata surya itu terdapat planet-planet dan benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Di sini sudah ada percakapan antara dua orang. Yang pertama, baju merah mengatakan, lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba, akan kuselamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba ini jadi kelaparan. Nah, ibu mau bertanya, bagaimanakah laba-laba ini akan mendapatkan energi? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Humaira. Kenapa? Makan belalang dan serangga. Terus kalau apa yang terjadi pada laba-laba jika makanannya ini diambil? Silakan, Tasya. Laba-laba makan. Kemudian dari dua percakapan ini siapakah yang salah? Apakah yang baju merah atau baju yang warna biru? Tidak ada karena kedua sama-sama salah. Ya, betul sekali. Nah, di sini kita
akan nanti mengerjakan LKPD, yaitu menggambar rantai makanan. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, mari kita Ibu mau jelaskan dulu sedikit tentang rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Nah, proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan peranannya masing-masing seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer lainnya. Kemudian pada rantai makanan ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Kemudian yang ketiga, konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di darat dan ada contoh rantai makanan yang ada di laut. Kemudian selanjutnya itu kita simak video penjelasan tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang.
Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makan. Semoga yang kita belajar hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang rantai makanan. Karena di sini sudah dibagi kelompok, yaitu terdiri dari 4 kelompok, maka langsung saja Ibu akan bagikan LKPD-nya, yaitu menggambar rantai makanan. Nah, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan LKPD-nya itu selama 20 menit. Nanti setiap kelompok, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari gambar rantai makanannya.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Satu. Ya. Tinggal apa lagi? Sini.
Sudah? Nah, yang naik nanti perwakilan kelompok mempresentasikan yaitu yang pertama selesai. Kan tadi yang pertama selesai ini, terus kelompok ini. Nah, siapa akan selesai itu di yang ketiga. Iya, perwakilan kelompok presentasikan. Iya bisa 2 orang. 2 orang presentasikan perwakilan kelompok. Sudah? Punya tinggal 5 menit. Sudah di sini? Nah, yang mempresentasikan perwakilan kelompoknya itu yang pertama yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Ya. Kelompok 1 silakan naik mempresentasikan hasil gambarnya. Silakan 2 orang. Oke. Menghadap kata-kata. Balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini terdapat produsen yaitu padi, konsumen 1 yaitu belalang, konsumen tingkat 2 adalah grup pipit, konsumen tersier
komposer, di komposernya terdapat jamur yang bisa mengurai memakai instrumen tingkat 3. Selanjutnya pertanyaan 1. Menurut pendapat kalian, apa peranan produsen dalam sebuah rantai makanan? Jawabannya adalah makanan atau energi bagi konsumen. Yang kedua, apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan tidak ada atau berkurang jumlahnya? Jawabannya adalah konsumen akan mati kelaparan. Sekian dari kami. Syukran jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita beri apresiasi kepada teman kita yang sudah mempresentasikannya dengan bertepuk good job. Pertama lagi dengar? Benar? Ya. 1, 2, 3. Tepuk good job. Good job. Good job. Good job. Salut. Nah, silakan kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Ingat, Padi berperan sebagai produsen. Ini adalah belalang yang berperan sebagai konsumen 1. Ini adalah burung yang berperan sebagai konsumen kedua. Ini adalah ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ini adalah burung elang berperan sebagai predator. Ini adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya pertanyaan pertama. Menurut pendapat kalian, apa peranan produsen dalam sebuah rantai makanan? Jawabannya adalah dapat memberi makanan kepada konsumen 1. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan tidak ada atau berkurang jumlahnya? Jawabannya adalah kekurangan gizi dan akan mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Salut. Nah, kelompok 3 silakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, rumput sebagai produsen. Yang kedua, belalang sebagai konsumen pertama. Yang ketiga, burung pipit sebagai konsumen kedua. Yang ketiga, ular sebagai konsumen tingkat. Dan burung elang sebagai predator. Dan yang terakhir, jamur sebagai dekomposer. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kalian, apa makanan produsen dalam sebuah rantai makanan? Jawabannya memberikan makanan untuk konsumen. Pertama,
Kedua, apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan tidak ada atau berkurang jumlahnya? Jawabannya, makhluk hidup akan mati dan jumlahnya akan berkurang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gujok. Gujok, gujok. Gujok, gujok. Salut. Nah, kelompok terakhir, silakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama adalah Badi sebagai produsen. Gambar kedua adalah Belalang berperan sebagai konsumen primer. Gambar ketiga Burung Pipik berperan sebagai konsumen sekunder. Yang keempat ada Ular yang berperan sebagai konsumen tersier. Yang kelima ada Burung Elang berperan sebagai predator. Dan terakhir ada Jamur yang berperan sebagai pengurai atau dekompositor. Pertanyaan pertama. Menurut pendapat kalian, apa peranan produsen dalam sebuah rantai makanan? Sangat penting karena itu membantu rantai makanan hewan agar hewan tidak cepat mati. Nomor 2, apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan tidak ada atau berkurang jumlahnya? Mungkin hewan yang memakan hewan yang berkurang tersebut akan mati juga karena kekurangan makanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gujok. Gujok, gujok. Gujok, gujok. Salut. Nah, karena semua telah mempresentasikan hasil pekerjaannya, kira-kira ada tidak yang kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, untuk perwakilan kelompok mohon dikumpulkan LKPD-nya di sini. Masih ada tugas individu, tapi kita ice breaking dulu ya karena semangat nih kuliah. Goyang, 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 goyang.
Tulis nama tak kelas sama. Ibu beri waktu untuk tugas individunya itu 15 menit saja. Sudah. Sudah nih? Sudah nih ada? Ada yang sudah? Sudah nih? Yang sudah, silakan kumpul di sini. Sudah. Sekarang. Yang sudah kumpul di atas sini. Siapa yang belum? Saya.
dengan tugas individu. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kalian karena telah mengerjakan tugas dengan baik, lancar, dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Dan Ibu juga mengapresiasi kalian karena sudah kompak dalam mengerjakan tadi LKPD-nya, saling membantu. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah pembelajaran hari ini ditutup? Senang. Dan ya sedih-sedih? Tidak. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan wakil ketua kelasnya lagi yang pimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa tafakur kedua. Jadi Subhanakallahumma wa bihamdik